Sampurasun, jumpa lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang jahiliyah itu ketika Islam jadi agama. Jahiliyah itu ketika Islam jadi agama. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ada 3 kata Islam dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan kata din. Yang pertama adalah innad dina indallahil Islam itu. Yang kedua adalah waman yabtaghi ghairal islami dinan, lagi-lagi dengan din. Yang ketiga adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam dinan. Dari ketiga ayat di mana kata Islam dikaitkan dengan din yang seringkali kita terjemahkan sebagai agama, itu tidak satupun yang mengaitkan kata Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidak satupun yang mengaitkan Islam sebagai agama, nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mengira bahwa agama dari Nabi Muhammad itu adalah Muslim, itu tidak terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Jahiliyah itu ketika Islam jadi agama. Salam corona, kopi jeung rokona. Setelah saya sekian lama perhatikan, ini doktrin-doktrin agama Islam ini makin parah. Maka kata penyair Cina, kejahatan akan terus merajalela selama orang-orang baik hanya diam dan menonton. Nah, dari itulah saya istilahnya turun gunung, ikut meramaikan dunia persilatan, dunia sosial media yang penuh dengan tipu daya. Nah, adapun diterima atau tidak, ini kajiannya hakikat, bukan kajian syariat. Jadi kalau misalnya Anda mudah kesinggung, mudah marah, agamanya nafsu amarah, penuh dengan kemarahan, ya jangan nonton video saya. Salah sendiri, beda kamar. Karena ini hanya untuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Terus terang, bukan berarti sombong, yang nonton video saya, rata-rata IQ-nya di atas 80, di atas 100. Kebanyakan yang nonton video saya itu, secara intelektual memang orang-orang intelek, bukan orang-orang bodoh. Nah, kalau orang bodoh ya tonton aja dulu lah ustadz atau kiai. Jangan nonton video saya karena ini kajiannya levelnya beda. Kajian hakikat bukan kajian syariat. Banyak kok saksinya. Setiap yang tamu yang datang ke rumah saya itu bukan orang biasa. Ada pebisnis, ada kepala dinas, dokter, dan lain sebagainya. Dan rata-rata IQ-nya di atas 100. Nah, kalau yang di bawah itu, tolong jangan nonton video saya karena ini akan membuat Anda jantungan, akan membuat Anda malah jadi diliputi oleh kemarahan diri Anda sendiri. Seperti ular masuk dalam gudang peralatan, kegores oleh gergaji, ular itu marah lalu melilit gergaji itu. Malah semakin dia melilit gergaji, semakin celaka oleh perbuatannya sendiri. Seperti itu perbuatan orang-orang yang jahiliyah. Kalaupun puasanya ya puasanya juga seperti puasa ular. Ganti kulit pas bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan kulitnya megar, akhirnya sifatnya keluar lagi seperti itu. Nggak merubah sifat apapun. Jadilah seperti ulat. Ulat itu ketika berpuasa jadi kepompong, dan setelah jadi kepompong berubah jadi kupu-kupu yang indah. Nah, itu perumpamaan orang pinter dengan orang bodoh. Ular seperti orang bodoh, serakah dan penuh ambisi. Nah, jahiliyah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya bodoh.
atau idiot, ya. Kalau kamu berdebat atau ngobrol dengan orang pintar, kamu bisa menang hanya dengan memberikan satu fakta, atau fakta itu kenyataan hidup. Karena apa yang disebut kebenaran itu adalah kenyataan hidup. Jadi harus dicatat ya, kebenaran itu adalah kenyataan hidup. Kebenaran itu adalah harus sesuai dengan kenyataan. Nah, kalau kamu berdebat dengan orang pintar, kamu bisa menang hanya karena kamu memberikan satu fakta kebenaran, satu fakta kenyataan hidup. Karena orang pintar, orang cerdas, yang dicari adalah kebenaran. Otomatis yang dicari adalah fakta, sejarah yang benar, bukan dongeng. Nah, sedangkan kalau kamu berdebat dengan orang bodoh, meskipun 3 fakta kebenaran, 3 fakta kenyataan disampaikan, orang bodoh tidak akan terima. Jadi kita nggak akan pernah menang kalau debat melawan orang bodoh. Karena yang dicari orang bodoh bukan kebenaran, bukan kenyataan, tapi pembenaran. Misalkan, dia sudah yakin bahwa Islam itu agama. Ini kan bodoh jahiliyah. Yang membuat umat jahiliyah itu ketika Islam jadi agama. Nah, ketika dia menyatakan Islam itu agama, meskipun 50 fakta disampaikan bahwa Islam bukan agama, dia tidak akan pernah percaya dan mengikuti apa yang dikatakan orang, meskipun fakta itu kebenaran. Meskipun kebenaran itu adalah kenyataan. Dia akan tetap mempertahankan keyakinannya karena dia bukan mencari kebenaran, tapi dia mencari pembenaran. Justru orang lain yang dipaksa untuk mengikuti pembenarannya. Ya, saya sering kali dipersekusi MUI, dipersekusi oleh FPI, hanya gara-gara apa? Hanya karena agama itu. Padahal cuma satu, Islam bukan agama. Larinya jadi kemana-mana. Lalunya jadi fitnah dan lain sebagainya. Karena apa? Mereka tidak mencari kebenaran, tapi mereka mencari pembenaran. Nah, orang yang mencari pembenaran, menganggap apa yang diyakininya itu benar, justru malah memaksakan orang lain, agar orang lain mengikuti kebenaran, pembenarannya. Masih mending kalau memaksakan, ini mengancam, mempersekusi, bahkan tidak sedikit terjadi banyak pembunuhan hanya karena pembenaran. Dan mereka apa? Mereka malah menyerang dan membenci. Loh, kok kenapa ketika disampaikan fakta kebenaran kok jadi benci? Karena apa? Karena pembenaran. Pembenaran itu adalah mempertahankan ego. Misalnya membela Allah. Bagaimana disebut membela Tuhan? Kan harusnya kita yang dibela oleh Tuhan. Membela Islam. Nah, bagaimana membela Islam? Kan harusnya Islam yang membela manusia. Islam yang akan membela kita. Kalau kita Islam, kalau kita berserah diri, maka justru dengan berserah diri atau dengan Islam lah kita akan selamat. Islam bukan selamat. Islam itu berserah diri. Tapi kalau kita Islam, maka Islam itulah yang akan menyelamatkan diri kita. Bukan Islamnya yang dibela oleh kita. Nah, ini nggak nyampe. Kebenaran seperti ini, fakta kebenaran seperti itu tidak akan sampai. Mereka nggak akan ngerti. Jadi, ya nggak perlu sih sebetulnya. Nggak perlu ngobrol, nggak perlu menjelaskan kepada mereka. Yang penting kita terus aja bekerja dan berkarya. Tunjukkan dengan hasilnya. Nah, sementara orang-orang yang beragama Islam ini, yang dicarinya itu pembenaran, bukan kebenaran. Contoh misalnya, Islam menyatakan wahyu, Quran itu adalah wahyu kitab Quran. Padahal kitab Quran itu dibuat 1924. Tapi kalau ada orang yang menyampaikan fakta-fakta dokumen dan kebenaran pun, meskipun 10 fakta, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Itu yang dikatakan lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang sebenarnya itu adalah ahli kitab. Meskipun bayyinah atau 10 ayat, 10 bukti nyata disampaikan, mereka tidak akan beriman. Mereka akan tetap tertutup. Mereka akan tetap kufur. Karena apa?
Karena dia percaya kepada kitab yang ditulis dan dibuat oleh manusia sebagai alat politik. Mereka mengimani itu, mempercayai itu. Artinya berarti itu adalah pembenaran, bukan kebenaran. Pembenaran ini menjelaskan kepada orang yang masih memegang pembenaran, sama saja seperti kita menyuruh orang untuk melihat membedakan warna kepada orang yang sudah buta sejak lahir. Menyuruh orang untuk mendengar apa yang disampaikan kepada orang yang sudah tuli dari lahir. Nggak akan bisa kita menyadarkan mereka, kecuali ada hidayah dari Allah kepada mereka. Contoh misalnya agama. Agama ini dari mana? Lagi pula juga agama itu kan bahasa Sangsekerta. Sedangkan Islam itu dari Arab. Nah, kenapa ente mencampur adukan bahasa Arab dengan bahasa Sangsekerta? Islam kan bahasa Arab. Agama bahasa Sangsekerta. Kenapa dicampur adukan? Agama Islam kan nggak boleh. Islam itu harus apa ya? Harus apa? Pakai din, jangan pakai agama. Ya bahasanya jangan agama Islam dong, tapi dinul Islam. Agama kan bahasa Sangsekerta, ngapain dipakai? Contoh misalnya surga. Kalau mati, ibu-ibu pengen ke surga, yo pengen ke surga. Ente kan Muslim. Surga kan bahasa Hindu, bahasa Sanskrit dari kitab Weda. Ente kok hidup sebagai orang Islam, kenapa mati pengen jadi orang Hindu? Kalau ente mati pengen ke surga, berarti kan ente mati pengen jadi orang Hindu dong. Dari situ aja udah ngaco. Lah, hidup di masjid, baca Quran, baca kitab, ngakunya sebagai Islam, matinya pengen jadi Hindu, coba. Lah, pengen ke surga berarti kan pengen jadi orang Hindu. Surga kan miliknya orang Hindu, jangan diklaim sebagai milik orang Islam. Sunda itu kan dari bahasa Sangsekerta, dari swarga, dari bahasa Ceweda. Ngapain ente Islam? Kenapa mati pengen jadi Hindu? Pengen ke surga kan berarti jadi pengen jadi Hindu dong. Karena di Islam nggak ada surga, yang ada jannah. Jannah itu apa? Kebun. Kalau mati pengen ke kebun, oh berarti jadi juri jarian. Matinya pengen jadi juri jarian di kebun. Dan itu bukan tentang alam setelah kematian. Kebun itu permisalan hidup kita. Kalau kita menanam baik, maka akan tumbuh kebaikan. Kalau kita menanam jagung, tumbuh jagung. Kalau kita menanam cabai, tumbuh cabai. Tapi itu adalah filosofi sederhana yang biasa dan umum. Filosofi uniknya adalah ketika Anda menanam jagung, maka akan tumbuh rumput di sekitarnya. Meskipun rumput itu tidak ditanam. Artinya apa? Kalau kita menanam kebaikan, yang namanya fitnah, dengki, iri dari orang lain, itu pasti akan selalu ada. Selalu mendekati kita, selalu menuduh kepada kita tentang fitnah ini, itu, dan lain sebagainya. Saya pun di kampung, difitnah bunuh diri. Mereka yang mempitnah, mereka yang berprasangka, mereka juga yang benci. Kan lucu. Difitnah ini, difitnah itu. Namanya kita menanam jagung, rumput, meski tidak ditanam, akan tumbuh dengan sendirinya. Berarti apa yang kita lakukan? Meskipun Anda menanam jagung, jangan asal udah aja. Lempar, tanam, udah aja. Tetap harus diurus. Harus dibersihkan dari penyakit hati, iri, dengki. Kita nggak boleh punya penyakit hati, iri, dengki sama orang. Syirik, ngelihat orang maju, syirik. Itu penyakit yang paling bahaya. Kalau ibarat selang air, kenapa rezeki mampet? Itu karena selang airnya banyak kuman, bakteri, banyak lumut, banyak hal-hal yang membuat selangnya itu mampet. Sehingga ketika pun dimasukkan ke dalam keran, keluarnya dari selang itu sedikit. Karena apa? Di dalam selangnya mampet. Banyak kotoran, iri, dengki, punya sifat hasut, suka memfitnah dan menjelek-jelekan orang. Itu yang justru menghambat rezeki Anda, menghambat pola pikir Anda, tidak pernah berpikir terbuka dan maju. Maka coba hilangkan sifat-sifat iri, dengki, marah dalam diri Anda. Dengan cara apa? Dengan berserah diri dengan Islam. Tapi bukan agama.
Ketika Islam jadi agama, disitulah terjadi kebodohan. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ada 3 kata Islam dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan kata din. Yang pertama adalah innad dina indallahil Islam itu. Yang kedua adalah waman yabtaghi ghairal islami dinan, lagi-lagi dengan din. Yang ketiga adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam dinan. Dari ketiga ayat di mana kata Islam dikaitkan dengan din yang seringkali kita terjemahkan sebagai agama, itu tidak satupun yang mengaitkan kata Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidak satupun yang mengaitkan Islam sebagai agama, nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam itu sebenarnya bukan, dalam Al-Quran itu Islam bukan berarti agama Islam. Makna Islam yang sebenarnya dalam Al-Quran itu ketundukan berserah diri. Yaitu apa? Mau mengikuti kebenaran, kebaikan, dan mau menolak kebatilan. Siapapun yang mengikuti kebenaran dan menolak kebatilan, itu dia Islam. Dia Islam. Ini perkataan dari Nabi. Islam itu adalah ketundukan atau berserah diri. Bukan bermerek agama. Kalau bermerek agama berarti Tuhan itu sektarian. Kalau cuma bermerek agama, tidak akan membenarkan kitab Injil dalam Al-Quran. Tidak akan membenarkan Taurat. Tidak akan membenarkan Sabi'in. Yang lain. Kalau Habib mengatakan gitu, berarti ada aja dong orang yang mengaku Islam tapi dia tidak Islami gitu. Betul? Banyak. Mayoritas lah. Saya aja belum tentu Islam. Ya. Saya masih jauh dari kebenaran Islam. Karena itu sifat ya. Karena itu sifat ya. Saya sejak kecil itu punya tafsir bahwa Innad dina indallahil Islam itu nggak tahu surat apa itu Al-Hujarat atau Al-Fajar. Itu kok rasanya nggak mungkin. Masa Gusti Allah mengatakan sesungguhnya agama yang kuridhoi di sisiku hanya adalah Islam. Saya nggak ini ku bukan untuk gagah-gagahan. Ini aku masih SMP kalau nggak salah di Baluran. Masa sih Gusti Allah ngendikan kayak gitu? Terus berkembang. Toleransi yang ada sekarang ini toleransi semu. Toleransi beragama karena silakan kamu menjalanin keyakinanmu, aku menjalanin keyakinanku, tapi keyakinanku lah yang lebih benar. Ini kan toleransi semu. Bayanganku silakan kamu menjalankan keyakinanmu, agamamu, aku menjalankan agamaku. Semoga nanti di akhir kita bertemu pada kebenaran yang sama. Nah, sudah gitu-gitu, ternyata saya dapat buku dari Mizan, The Message of Quran, karangannya Muhammad Azad, yang studi 40 tahun itu. Ternyata innad dina indallahil Islam itu Islam yang turun pada ayat yang turun pada masa Nabi, di mana Islam belum jadi agama. Jadi nggak bisa disalahgunakan innad dina indallahil Islam. Islam yang paling baik sebagai agama, enggak. Dia turun tidak sebagai agama, tapi sebagai penyerahan diri. Sehingga agama apapun yang berserah diri itu Islam. Nah, kira-kira beberapa bulan yang lalu saya ketemu sama Abah Lutfi ini dari Ponorogo. Nanti tolong saya minta menjelaskan bahwa di zaman Madinah yang disebut Islam itu ya Yahudi, ya Nasrani, ya yang kita sekarang, dan agama-agama lain sepanjang taslim, sepanjang taat kepada kehidupan bersama di Madinah. Saya pengen, ternyata agama itu nggak usah susah-susah seperti kata Muhammad Nur Somad Kamba. Kalau memang nggak bakat kuliah, saya nggak bakat kuliah, ya nggak usah kuliah. Mukjizat dari Al-Quran, dia bisa ditafsir oleh tukang becak sampai kiai dengan nilai yang sama asal tulus. Yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah.
Berarti Kristenku Islam menurut buku ini. Yahudiku Islam sepanjang dia tidak membunuh orang. Ketika Islam jadi agama, disitulah terjadi kebodohan. Jadi akhirnya apa? Jadi agamanya yang dipertuhan. Harusnya dengan berserah diri, kita bertuhan, berserah ke dalam diri, karena Tuhan meliputi diri. Tapi kalau dengan agama, nah orang-orang di zaman sekarang yang mengaku beragama Islam, ini malah yang dipertuhan agamanya, membela agama. Agama itu apa sih? Kapan sih terjadinya? Emang dulu Nabi Muhammad punya agama gitu? Dengan agama kita harus baca Iqra, baca Quran, terus apa namanya? Tadarusan katanya. Tadarusan aja salah makna. Tadarus itu kan dari kata darsun. Darsun itu adalah pelajaran, mempelajari. Ini kok tadarus jadi baca? Baca Quran katanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu mah bukan tadarus. Itu mah membaca. Kalau tadarus adalah mempelajari. Bismillah itu artinya apa? Bismillah, bi itu dengan. Bukan ismu, sami'a. Sami'a itu beserta, meliputi Tuhan. Bismillah, ar-Rahman-Rahim. Kalau orang dengannya meliputi kemurahan Tuhan di dalam dirinya, maka sifatnya akan Rahman-Rahim. Nah, itu namanya tadarus. Tadarus itu mempelajari, bukan hanya membaca kata-kata bismillah, tapi tidak tahu makna dari bismillah. Tadarus itu adalah mempelajari, memahami apa yang terkandung dalam makna bismillah. Ini kok tadarus jadi baca. Kan dari situ aja udah nggak jelas maknanya. Tadarus itu kan baca, mempelajari dari kata darsun. Durusul Lugatul Arabiyah. Saya belajar pesantren. Tahu namanya durusun Lugatul Arabiyah, berarti pelajaran bahasa Arab. Darsun itu artinya mempelajari, bukan membaca. Ini bukan membaca. Emang dulu Nabi Muhammad nyuruh membaca gitu ke sahabat-sahabatnya. Hei Abu Bakar, Utsman sini, alif. Ini alif ya, Abu Bakar. Ba, ta. Emang dulu Nabi Muhammad ngajarin begitu. Ngajarin ngapalin kitab. Emang ada kitab. Nabi Muhammad ketika di dalam Gua Hiro dapat perintah Iqra katanya. Emang ada tulisan Iqra gitu membaca? Kan nggak ada. Bukan membaca kitab tapi membaca diri. Hasibu ampusakum qabla an tuhasibu. Hisablah dirimu sendiri, jangan menghisab orang. Nah, dengan adanya format agama ini, anak-anak kecil dicekokin baca Iqra, baca ini, baca itu, dipaksa. Disadari atau tidak, format agama ini membuat umat-umatnya menjadi jahiliyah. Coba perhatikan, orang jahiliyah itu bagaimana? Nggak mau nerima. Oh, pokoknya yang benar begini. Itu namanya pembenaran. Pembenaran, orang jadi ego, nggak mau nerima. Kita bisa menang debat melawan orang pintar, tapi kita tidak akan pernah menang debat melawan orang bodoh, karena orang bodoh itu nggak ada dasarnya. Karena apa? Karena orang bodoh itu adalah orang yang merasa dirinya pintar. Orang yang merasa agamanya paling benar itu adalah orang-orang jahiliyah. Padahal harusnya din itu bukan agama. Lagian agama kan bahasa Sanskerta, kenapa masih dicangkokkan dengan bahasa Arab, agama Islam? Harusnya kan dinul Islam. Din itu, kalau di bahasa Indonesia kan, bukan agama. Din itu artinya jiwa. Nah, kalaupun di bahasa Indonesia kan, dinul Islam, harusnya di bahasa Indonesia kan, jiwa yang berserah diri. Jadi kalau Anda mengaku sebagai dinul Islam, maka arti dinul Islam dalam bahasa Indonesia adalah jiwa yang berserah diri. Bukan agama Islam. Dinul Islam itu adalah jiwa yang berserah diri. Yang menikah pun disebutnya setengah. Yang belum menikah disebutnya baru setengah dinnya, berarti baru setengah jiwanya. Idza tajawaj abduhu fakamala nisfudin. Jika menikah hambaku, maka disempurnakanlah setengah dari jiwanya, jadi satu jiwa. Asalnya laki-laki setengah jiwanya, perempuan setengah jiwanya, nisfudin. Bersatu jadi satu jiwa yang utuh, disebutnya nisfudin, belahan jiwa, bukan belahan agama. Din itu jiwa. Dinul Islam artinya jiwa yang berserah diri. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya jiwa yang kembali kepadanya adalah berserah diri. Nah, berserah diri bahasa Indonesianya adalah
dharma. Dan jiwa bahasa Indonesianya adalah budi. Dinul Islam, jiwa yang berserah diri, bahasa Indonesianya adalah budi dharma. Jadi kalau Anda mendengar dinul Islam berarti budi dharma, berarti jiwa yang berserah diri. Nah, kalau Anda jiwanya berserah diri, apa yang mau dibela? Mau membela Islam? Nah, Islamnya yang membela kita, bukan kita yang membela Islam. Membela Tuhan. Masa Tuhan yang kata Anda menciptakan segalanya dibela sama Anda? Nah, kalau Anda membela Islam, membela agama, hakikatnya Anda bukan membela agama, tapi membela pembenaran, membela ego, membela Anda merasa benar. Janganlah merasa benar, tapi benarlah dalam merasa. Nah, orang-orang bodoh selalu merasa benar. Meskipun 1000 fakta disampaikan, dia tidak akan menerimanya. Itulah ahli kitab. Lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab hatta ta'tiyahumul bainah. Wa makana sholatuhum indal baiti ila muka'an wa tasdiatan padukul ajab bima kuntum takfurun. Dan sholat mereka menghadap Baitullah hanyalah tepuk tangan dan siulan sweet swiu, sweet swiu. Sesungguhnya mereka diajab karena kekufurannya. Itu jelas ada ayatnya. Jadi orang-orang yang sholat itu seperti tepuk tangan dan bersiul. Sweet swiu. Wa makana indal baiti wa makana sholatuhum. Dan sholat mereka menghadap Baitullah itu hanyalah tepuk tangan dan siulan, dan rasakanlah ajab akibat kekafiranmu. Orang-orang kafir itu ngamuk, marah, tidak terima. Islam bukan agama. Islam itu adalah berserah diri, dan yang diserahkan adalah jiwa. Dinul Islam artinya adalah jiwa yang berserah diri. Karena yang belum menikah pun disebutnya belahan jiwa, bukan belahan agama. Nah, itu saja yang bisa sampaikan hari ini. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi ada 3 kata Islam dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan kata din. Ya, yang pertama adalah innad dina indallahil Islam itu. Yang kedua adalah waman yabtaghi ghairal islami dinan, lagi-lagi dengan din. Yang ketiga adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam dinan. Ya. Dari ketiga ayat di mana kata Islam dikaitkan dengan din yang seringkali kita terjemahkan sebagai agama, itu tidak satupun yang mengaitkan kata Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya, tidak satupun yang mengaitkan Islam sebagai agama, nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau Anda meneruskan pembacaan tentang Al-Quran itu, tidak ada satupun di dalam Al-Quran itu yang mengaitkan Nabi Muhammad itu dengan identitas sebagai Muslim, itu ya, tidak terkait dengan itu. Muslim itu terkait dengan para nabi-nabi sebelumnya, seperti yang kita baca tadi. Sementara di dalam Al-Quran yang mengaitkan Nabi Muhammad dengan kosakata Muslim itu tidak ditemukan. Maka dari itu, agama Nabi Muhammad ini apa? Tentu kalau kita menjawabnya, agama dari Nabi Muhammad itu adalah Muslim, sebagaimana yang dipahami selama ini, itu tidak terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Justru Al-Quran mengkonfirmasi atau menegaskan bahwa identitas Muslim itu terkait dengan para nabi sebelum Nabi Muhammad, mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak, dan seterusnya. Lantas kemudian begitu, bagaimana sejatinya identitas dari agama Nabi Muhammad ini begitu? Hal itu bisa kita temukan di dalam satu surat yang saya bacakan, suratnya itu di dalam surat Al-An'am ayat 161. Di dalam surat Al-An'am
dalam ayat 161 itu berbunyi Kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimadinan qiyaman millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya saya, Tuhanku telah memberikan petunjuk kepadaku ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, dinan sebagai sebuah agama. Nah, begitu. Qiyaman yang agama itu tegak, millata Ibrahima yang itu juga agama Nabi Ibrahim Hanifah yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang musyrik. Di dalam ayat ini tegas bahwa sebetulnya Nabi Muhammad itu agamanya adalah siratal mustaqim. Itu siratal mustaqim ini adalah agama dari Nabi Muhammad. Juga ada satu istilah yang diungkap di sini, itu hanif, ya, hanif yang lurus begitu. Jadi mustaqim itu tegak, hanif itu lurus begitu. Setelah kita membaca ayat ini, itu kita menjadi tahu bahwa identitas agama Nabi Muhammad itu adalah agama siratal mustaqim itu, yang itu disifati dengan sifat hanif oleh Al-Quran sebagaimana ditegaskan di dalam surat Al-An'am. Jadi kalau kita mengira bahwa agama dari Nabi Muhammad itu adalah muslim, itu tidak terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mengira bahwa agama dari Nabi Muhammad itu adalah muslim, itu tidak terkonfirmasi di dalam Al-Quran.